Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar matematika KD 3.6 KPK dan FPB berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. KPK dan FPB dalam soal cerita. Sebelumnya kita cari tahu dulu ya perbedaan KPK dan FPB dalam soal cerita. Yang pertama, jika dalam soal cerita itu yang ditanyakan adalah waktu, berarti soal cerita tersebut yang ditanyakan atau yang kita cari adalah KPK-nya. Nah, jika yang ditanyakan adalah jumlah, maka yang kita cari adalah FPB-nya. Perbedaan yang kedua, kata kunci jika yang kita cari KPK-nya ada kata setiap titik-titik sekali, kemudian bersamaan, bersama-sama, bersama lagi. Sedangkan yang FPB kata kuncinya banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, sama rata, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Pak Andi memetik 20 jeruk dan 50 apel dari kebunnya. Kemudian, ia membagi dalam kantong-kantong plastik dengan jumlah yang sama. Berapa banyak kantong plastik yang diperlukan Pak Andi? Berapa jeruk dan apel masing-masing dalam setiap plastik? Kita cari tahu dulu kata kuncinya. Mana ya? Ya, ini. Ada kata banyak. Dan setelah kita baca, kita tahu bahwa yang ditanyakan dalam soal ini adalah jumlah. Kita lihat apakah ini nanti yang kita cari KPK-nya atau FPB-nya. Banyak. Berarti yang kita cari adalah FPB. Yang ditanyakan tadi juga jumlah. Kembali lagi. FPB dari 20 dan 50. Kita cari dulu FPB dari 20 dan 50. Kita cari dengan menggunakan pohon faktor terlebih dahulu ya. Faktorisasi prima dari 20. 20 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil adalah 2. Apakah bisa habis? Bisa. Maka 20 kita bagi 2. Hasilnya 10. 10 dibagi 2 bisa habis? Bisa. Maka 10 dibagi 2. Hasilnya 5.
Kita cari faktorisasi prima dari 50. 50 dibagi 2 apakah bisa habis? Bisa. 50 dibagi 2 hasilnya 25. 25 dibagi 2 bisa habis atau tidak? Tidak bisa, hebat. Dibagi bilangan prima selanjutnya 3. 25 bagi 3 tidak bisa habis. Setelah angka 3 bilangan prima selanjutnya adalah 5. 25 dibagi 5 bisa habis? Bisa. 25 dibagi 5. Hasilnya 5. Oke, hebat. 5 adalah bilangan prima. Jadi faktorisasi prima dari 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Atau bisa juga kita tulis 2 pangkat 2 dikali 5. Faktorisasi prima dari 50 sama dengan 2 dikali 5 dikali 5 atau bisa juga ditulis 2 dikali 5 pangkat 2. Karena yang dicari adalah FPB-nya, ingat faktor prima yang sama. Berarti kita cari faktor prima yang sama. Faktorisasi prima 20 itu ada angka 2. Faktorisasi prima 50 juga ada angka 2. Berarti sama-sama memiliki angka 2. Tapi kita ambil pangkat terkecilnya. 2 saja. Ya, benar. Pangkat terkecilnya 2 saja. Kalau yang faktorisasi prima 20 itu kan 2-nya pangkat 2. Kalau faktorisasi prima dari 50 2 saja. Kita ambil pangkat terkecil. Berarti hanya 2. Kemudian kita lihat lagi faktorisasi prima dari 20 selain angka 2 ada angka 5. Faktorisasi dari 50 juga ada angka 5-nya. Yang atas itu 5 saja, yang bawah 5 pangkat 2. Diambil faktor pangkat terkecilnya, yaitu 5 saja. Maka FPB dari 20 dan 50 sama dengan 2 dikali 5. Hasilnya 10. Kita kembali lagi ke soal yang tadi. FPB dari 20 dan 50 sama dengan 10. Jadi banyak kantong plastik yang diperlukan Pak Adi adalah 10. Jika kantong plastiknya ada 10, maka berapakah jumlah jeruk dan apel setiap plastiknya? Jumlah jeruk setiap kantong plastik itu sama dengan jumlah jeruknya dibagi banyaknya kantong plastik. Jeruknya ada 20, kantong plastiknya ada 10. 20 dibagi 10. Hasilnya 2. Sedangkan jumlah apel tiap kantong plastiknya sama dengan jumlah buah apel dibagi banyaknya kantong plastik. 50 dibagi 10. Hasilnya berapa anak-anak? 5. Hebat. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ani mendapat uang saku dari orang tuanya
setiap 3 hari sekali. Tiap 7 hari sekali dia juga mendapat uang saku dari kakaknya. Jika hari ini Ani mendapat uang saku dari orang tua dan kakaknya, berapa hari lagi Ani mendapat uang saku secara bersamaan? Kita lihat kata kuncinya di sini ada bersamaan. Setelah kita baca juga kita tahu bahwa yang dicari adalah waktu. Hari itu kan waktu. Kita lihat. Bersamaan. Berarti dalam soal cerita tersebut yang kita tentukan adalah KPK-nya. KPK dari 3 dan 7. Kalau tadi kita menggunakan cara yang mencari FPB tadi kita menggunakan cara faktorisasi prima atau pohon faktor ya, dengan cara pohon faktor. Sekarang kita menggunakan cara sengkedan. KPK dari 3 dan 7. 3 dibagi bilangan prima paling kecil. 3 dibagi 2 bisa habis? Tidak bisa, maka kita menggunakan angka selanjutnya. Setelah angka 2, bilangan primanya 3. 3 dibagi 3 bisa? Bisa habis. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 7 dibagi 3 apakah bisa habis? Tidak bisa. Ingat, dengan cara sengkedan, jika angka tersebut tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang di depannya ini dibagi 3, maka tetap ditulis 7. Kemudian 7 dibagi 3 apakah bisa habis? Tidak bisa. Setelah 3 adalah 5 bilangan primanya. 7 dibagi 5 bisa habis? Tidak bisa. Setelah angka 5, bilangan primanya adalah 7. 7 dibagi 7 bisa habis? Bisa. 1 dibagi 7 tetap 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Kalau bawah itu sudah 1-1 artinya kita sudah selesai. Sampai di situ saja. Ingat, KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi. Maka KPK-nya dari 3 dan 7 sama dengan 3 dikali 7. Hasilnya 21. Kembali lagi ke soal cerita. KPK dari 3 dan 7 sama dengan 21. Jadi, Ani akan mendapatkan uang saku secara bersamaan 21 hari lagi. Cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.